Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah, sudah di makalah ke-14. Bab ke-6, makalah ke-14. Ini Masya Allah ajaib nih. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul rabi'ata asyara qala ahnafu. Bermula makalah yang ke-14 itu. Qala ahnafu ibnu Qais. Berkatalah oleh Ahnaf ibnu Qais radhiyallahu an. Semoga meridai oleh Allah untuknya anak. Apa kata Ahnaf ini? La rohata lil hasudi. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat, tidak ada ketenangan bagi orang yang iri. Ya, ini benar banget kan? Kalau kita iri kan galau sendiri. Orang-orang bentar-bentar bawa beli baru. Bentar-bentar ganti mobil. Bentar-bentar beli motor baru. Kita jadi nggak tenang sendiri kalau iri. La rohata lil hasudi. Nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan, nggak ada istirahat bagi orang iri. Musibah itu. Kita menderita. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawiyu. Berkata oleh Abdul Mu'ti As-Samlawiyu. Naklan karena menukil an syekhihi dari gurunya beliau. Siapa guru beliau? Al-Badri rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Ini kata guru Syekh Samlawi. Yublal hasudu bi khomsate. Diuji akan orang yang iri dengan 5 perkara. Yubla mana diuji diberi musibah sebenarnya. Lebih ke yubla. Dimusibahkan. Diberi bala akan orang yang iri dengan 5 perkara. Orang iri itu dapat 5 musibah dia. 5 penderitaan. Apa penderitaan yang pertama? Husulul zammilahu. Hasilnya celaan baginya. Baginya si hasud. Kalau dia orang tahu dia iri, pasti dia dicela orang kan? Dicela. Yang diiri tetap orang sukses. Katakanlah kita iri kepada orang sukses. Dia tetap sukses, nggak mempengaruhi. Kita malah tercela. Itu bonus pertama, kita tercela. Terkenal sebagai orang yang tercela. Nggak disukai orang. Yang kedua, huznin daimin. Kesedihan yang abadi. Nah, kita sedih, menderita terus ya, makan hati ya. Insya Allah nggak bisa melihat nikmat orang lain. Pertama kita dicela, kedua kita sedih, sedihnya awet lagi. Huznen daimen, kesedihan yang abadi awet, menderita sendiri. Kemudian waghalki babit taufiki alaih, terkuncinya pintu taufik atasnya si hasud. Mana terkunci pintu taufik, susah dia dapat hidayah, susah. Kalau hati sudah kemakan iri, susah. Tapi masih ada peluang untuk bisa diobati bisa dengan melihat penyebab iri tadi kan. Makanya ini perlu ilmu Imam Ghazali. Kita mempelajari apa penyebab kita iri. Kenapa kita nggak suka? Iri itu sebenarnya kita benci kepada Allah. Seolah-olah kita menuduh Allah salah meletakkan nikmat. Kenapa sih dia yang dibuat sukses oleh Allah bukan kita? Nah, itu kalau kita menyadari bahwa iri itu sebenarnya kita sudah memprotes Allah, mengkritik Allah. Seolah-olah Allah itu nggak bijak, nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita sadar, insya Allah penyakit iri itu bisa dihilangkan. Tapi kalau kita nggak mau mencari obatnya ya nggak bisa. Ghalku babit ghalki kita badal kepada atah pada husuli. Ghalki babit taufiki terkuncinya pintu taufik atasnya orang iri. Ini yang ketiga. Yang keempat musibatin daimatin la ajra fiha musibah yang abadi yang tidak ada pahala padanya musibah. Orang dapat musibah baca innalillahi dapat pahala. Orang iri ini musibah terus dia, musibatin daimah. Apa mana musibah terus dia selalu dalam penderitaan. Galau terus, nggak bisa melihat orang lain senang. SMS kan susah melihat gimana itu kata para penceramah. SMS pokoknya susah melihat orang senang. Ya, itu. Jadi musibah tindak imatin dia adalah musibah yang abadi lah ajarofnya nggak ada pahala. Dia merasa menderita musibah tapi nggak ada pahala. Wal ghadabi syadid alaihi minallahi ta'ala. Yang kelima, marah yang sangat. Ghadabi syadid, marah yang sangat-sangat kepadanya si orang yang iri minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membencinya. Kan ngeri nih. Masya Allah. Qala Aliul Wardiyu, berkata oleh Syekh Ali Al-Wardi. Apa kata beliau? Wa haqiqatul hasadi syiddatul huzni alal khairati allati takunu linnasil afadili.
hakikat iri yaitu syiddatul huzni, sangat-sangat sedih, sangat-sangat sedih, sedih gundah bisa. Gundah itu sedih juga. Syiddatul huzni, sangat-sangat gundah, sangat-sangat sedih, sangat tidak suka alal khairat, atas kebaikan-kebaikan. Takunu yang ada ianya kebaikan linnasil afadli, bagi manusia-manusia yang lebih. Artinya ketika kita nggak suka melihat orang dapat nikmat, kita menderita sendiri, orang senang, orang bahagia, ada keluarga akur sama suami istrinya. Nah, karena kita nggak akur, kita jadi iri, pengen dia juga berantem misalnya. Nah, itu namanya iri. Beda lagi kalau kita pengen seperti dia tanpa kepengen dia kehilangannya. Dia sukses, kita juga pengen sukses, tapi nggak harus nikmat dia hilang, nggak. Itu bukan iri namanya. Jadi iri di sini kita merasa sedih, gundah, menderita sendiri atas kebaikan yang didapati oleh orang lain. Wa amal munafasatu fahya talabut tasyabuhi bil fadli min ghairi idkhali dhararin alaihim. Amal munafasatu. Adapun munafasah, munafasah ini perlombaan. Orang sukses kita pengen sukses, orang akur kita pengen akur. Adapun munafasah bahwa fahya, maka dianya munafasah itu talabut tasyabuhi, mencari persamaan. Talabut tasyabuh, mencari persamaan bil afadli dengan orang-orang yang lebih. Artinya kita pengen seperti mereka, pengen juga. Min ghairi idkhali dhararin, dari ketiadaan memasukkan kemudaratan atas mereka. Maknanya tanpa menginginkan nikmat yang mereka miliki hilang, enggak. Kita suka dia sukses, tapi kita juga pengen sukses seperti dia. Itu namanya munafasah, boleh. Boleh itu. Nah, Waqat ruwiya anin Nabi, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Bahwa sungguh Nabi itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang beriman itu yaghbit. Jadi yaghbit itu yaitu tadi cemburu yang boleh, maknanya munafasah. Yaghbitu ini munafasah. Orang mukmin itu yaghbitu berlomba-lomba ya. Artinya dia kepengen seperti orang lain yang maju. Orang kok rajin ngaji, kok aku enggak? Aku pengen seperti dia. Ah, itu ya begitu. Wal munafiku ya sudu, orang munafik itu iri ya. Nah, itu beda kan? Orang munafik iri. Wala muru'ata lil kadzubi, dan tidak ada muru'ah. Wala muru'ata, tidak ada muru'ah bagi pendusta. Jadi muru'ah ini secara umum harga diri. Orang yang suka berdusta ya nggak punya harga diri lah. Siapapun nggak akan menghargainya. Nah, kalau dia ngomong ya orang santai aja, nggak terlalu peduli kan. Wala muru'ata lil kadzubi, dan tidak ada harga diri bagi pendusta. Fal muru'atu fal muru'atu mura'atul ahwali allati takunu ala afdaliha. Maka bermula muru'ah itu menjaga segala keadaan. Keadaan yang ada ianya keadaan itu ala afdaliha, di atas yang paling baiknya keadaan. Menjaga suasana terbaik. Kalau kita beradab, adab yang baik. Sopan, sopan yang baik kan. Jadi ada tempatnya. Kalau mau ke tempat itu baju disesuaikan. Ya, itulah muru'ah. Mura'atul ahwal, memperhatikan keadaan-keadaan yang ada ianya keadaan ala afdaliyah, di atas paling baiknya keadaan. Hatta la yadhhara minha qabihun an qasdin, hingga tidak tampak, tidak zahir, tidak tampak darinya ahwal, darinya keadaan oleh keburukan dari sengaja. Bukan sengaja ke masjid, orang pakai topi kita enggak. Nah, itu kan orang bagus. Walaupun sekarang itu dianggap biasa lah. Nah, tapi kalau dulu itu menghilangkan muruah. Kalau kiai nggak pakai peci kan. Kalau kita bukan kiai ya nggak apa-apa lah. Udah pakai sandal sebelah itu kan nggak ada muruah. Nah, itu namanya dia menjaga keadaan dengan baik sesuai dengan tempatnya hatta la yadharu, hingga tidak tampak darinya keadaan tadi kabihun oleh keburukan angkasdin secara sengaja. Nggak sengaja melakukan hal yang tidak baik. Wala yutawajjahu ilaiha dhammun bistihkakin, dan tidak dihadapkan. Wala yutawajjahu, dan tidak dihadapkan kepadanya keadaan dari namun akan celaan bil istihqaqin, dengan berhak. Maknanya dia melakukan sesuatu yang tidak berhak untuk dicela, artinya dalam posisi baik. Kalaupun kadang-kadang dalam kondisi tertentu dia melakukan keburukan bukan secara sengaja, nah itu wajar kan? Nah, darurat buru-buru. Nah, jalan nggak pakai sandal, nah, itu kan wajar. Kadang lagi ngejar apa misalnya. Wala yutawajjahu ilaiha, dan tidak dihadapkan kepadanya keadaan tadi akan celaan dengan berhak. Artinya dia tidak melakukan hal-hal yang membuat dia berhak untuk dicela, enggak. Nah, itulah namanya orang punya harga diri.
Orang bohong ini nggak punya harga diri. Kenapa? Karena dia memang bohong. Mestinya kan jujur, tapi dia suka bohong. Sehingga omongannya nggak bisa dipegang. Ruwiya anin Nabi diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala bahwasanya Nabi itu berkata iya man amalan nasa falam yadlimhu barang siapa yang bermuamalah ia akan manusia barang siapa yang bermuamalah ia akan manusia barang siapa yang memperlakukan ia akan manusia barang siapa yang berhubungan dengan orang lain jadi amalah ini bermuamalah baik transaksi sewa menyewa jual beli dan segala macam muamalah kita artikan. Man amalan nasa, barang siapa yang bermuamalah ia dengan manusia, falam yadhulimhum, maka tidak mendolimi ia akan mereka. Muamalah dengan baik, sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Wahaddasahum dan berbicara ia kepada mereka manusia. Falam yakdzibhum dan tidak membohongi ia akan mereka. Wa'adahum dan berjanji ia kepada mereka. Falam yukhlifhum maka tidak menyalahi ia akan janji. Fahuwa mimman kamulat muru'atuh, maka dianya orang itulah mimman dari orang-orang kamulat yang sempurnalah oleh muru'ahnya. Ini harga dirinya sempurna karena perilakunya benar, tidak menzalimi, tidak berbohong, tidak ngingkar janji kan? Karena sebalik ini semuanya sifat munafik. Munafik itu nggak punya muruah. Dhaharat adalah tuh. Nah, maka dianya orang itu sebahagian dari orang-orang yang dhaharat, yang tampaklah oleh keadilannya. Wajibat ukhuwatuh dan wajiblah oleh bersaudaranya. Wajiblah oleh bersaudaranya. Artinya dia layak dijadikan saudara kan? Ya. Kemudian wala hailata lil wakhil dan tidak ada solusi. Nah, hailah ini jalan keluar, trik ya. Wala hailata lil wakhil dan tidak ada jalan keluar bagi si bakhil. Ini kita maknain di sini apa maksud nggak ada jalan keluar bagi si bakhil? Orang bakhil itu walaupun berbagai macam cara dia membela diri, saya emang nggak pelit, nggak ada cara. Orang tetap nggak percaya. Kalau seseorang sudah terkenal sebagai orang pelit, bagaimanapun caranya dia membela diri, nggak ada caranya. Orang tetap akan menstempelkan kepada dia, dia seorang yang pelit. Ya, cara mengobati pelit ya harus dermawan. Kalau enggak, itu wala hailata. Tidak ada cara, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar bagi orang ya pelit. Susah untuk menghilangkan sifat pelit yang sudah melekat pada kita. Wahadus sakhai badlu ma yuhtaju ilaihi indal hajati. Dan bermula definisi dermawan, sakha ini bukan dermawan ya, sakha. Ya dermawan lah. Hadus sakha, bermula definisi sakha atau dermawan itu badluma. Memberikan sesuatu yuhtaju ilahi yang diperlukan kepadanya sesuatu indal hajati. Jika hajat. Ini dermawan nih. Memberikan sesuatu yahtaju yang butuh hanya seorang kepadanya sesuatu. Yang lebih pas lagi. Memberikan sesuatu yang ia butuh kepadanya sesuatu ketika hajat. Kita punya sesuatu, kita butuh, tapi orang lain juga butuh. Nah, ketika kita lebih mengutamakan orang lain, itu disebut sakha. Itu sakha. Jadi sakha itu lebih tinggi dari karim. Karena karim nanti dermawan juga. Nah, tapi kita lihat di sini ya. Sama enggak? Benar. Iya, kalau menurut di sini begitu. Jadi sakha itu di atas karim. Memberikan sesuatu yang perlu ia kepada sesuatu ketika hajat. Kita perlu, orang lain perlu, tapi kita lebih mengutamakan orang lain. Isar, itu disebut sakha. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, itu biasanya seorang ibu pasti sakha terhadap anaknya. Kan? Ada piring senasi, ibunya lapar, anaknya lapar, dia mengutamakan anaknya. Kan? Walaupun karena itu anaknya. Tapi itulah gambaran sakha. Wa ayyusilahu ila mustahiqih biqadri taqati dan bahwa menyampaikan ia akannya sesuatu tadi kepada orang yang berhaknya sesuatu biqadri taqati dengan kadar kemampuan. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, itulah arti sakha. Menyampaikan ia akan sesuatu tadi kepada orang yang berhaknya dengan kadar kemampuan dia. Artinya apa yang dia berikan tepat sasaran. Wa idza kana sakha'u mahdudan faman waqafa ala haddi dan apabila adalah sakha itu terbatas, nah, sakha ini kita artikan dermawan dulu. Cuma namanya sakha. Apabila adalah dermawan itu terbatas, faman waqafa ala haddi, maka barang siapa yang berhenti ya di atas batasannya dermawan, summiya kariman, dinamakan akan dia akan kariman. Ya, itu dermawan tadi begitu sakha ya. Katakanlah dermawan itu ada batasnya, tapi dia masih suka memberi, walaupun tidak lebih mengutamakan. Dia perlu, orang lain perlu,
dia tetap mendahulukan dirinya. Tapi dalam kondisi yang berbeda, kalau memang orang butuh, dia mampu, dia akan memberikan. Nah, paling kurang dia disebut kariman ketika itu. Karim, dermawan juga. Jadi orang yang karim itu tetap terpuji. Wa kana lil hamdi mustahiqan. Ada ianya si karim, orang yang mulia tadi, orang dermawan tadi. Bagi hamdi, bagi pujian itu mustahikan berhak. Jadi orang yang masih suka menolong orang lain, walaupun tidak mengutamakan orang lain, masih layak untuk dapat pujian. Nah ini kan pembahasannya tentang orang yang bakhil tadi. Waman kasura anhu, barang siapa yang terbatas ia darinya, yang demikian. Terbatas ia dari demikian. Jangankan mengutamakan orang lain, di ketika lapang pun nggak mau membantu orang. Nah itu makna terbatas ia dari demikian, nggak nyampe dia ke tingkat itu. Karena bakhilan ada ia itu bakhil namanya. Orang bakhil wa kana lidzami mustaujiban. Ada ianya orang bakhil bagi celaan itu yang berhak ya. Mustaujiban berhak. Dia berhak untuk mendapatkan celaan. Nggak layak dipuji. Ruya anin Nabi telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wasmu Nabi berkata iya. Ta'amul jawadi dawaun. Makanan orang dermawan itu jadi obat. Nah, teman kita dermawan dia ngundang kita. Itu kita makan banyak nggak apa-apa obat insya Allah. Karena dia memberikannya dengan penuh keikhlasan. Hatinya nggak berbicara. Walaupun kita makan habis apa yang dia dia undang, apa yang dia hidangkan kita makan habis, memang dari awal dia udah siapkan untuk menunggu kita dengan senang hati dia, masya Allah. Jadi obat itu. Ya, itu makanan orang dermawan, makanan orang takwa itu obat. Ta'amul bakhili daun, makanan orang pelit itu penyakit itu. Penyakit karena dia nggak ikhlas. Nah, dia berharap apa yang dia hidangkan itu nggak kita makan habis. Bahkan kalau kita makan habis kita malah diribahin kan, digosipin pas kita pulang, masya Allah itu tamu habis dimakan nggak disisain kan. Nah itu penyakit merusak. Ta'amul bakhili da'un, makanan orang pelit itu penyakit. Qala ba'dul udaba, berkata sebahagian udabai, ahli-ahli adab, ahli syair. Al-bakhilu laisa lahu khalilun. Orang pelit itu tidak ada baginya itu teman. Orang pelit susah cari teman. Hmm. Wa qala Salihu bin Abdil Quddusi. Qala Salihu bin Abdil Quddusi. Berkata oleh Saleh Ibnu Abdil Quddus min Bahri Tawil dari Buhur Tawil. Apa kata beliau? Wa yadhharu aibul mar'i fin nasi bukhluh. Tampaklah oleh keaiban seseorang dalam manusia atau gini. Yudhiru aibal mar'i. Aiba kita baca maf'ul. Yudhiru aibal mar'i. Menampakkan akan aib seseorang dalam kalangan manusia oleh kepelitnya. Jadi kalau orang pelit itu semua aibnya jadi terbuka, kan? Orang ngomongin dia mulu. Mentahirkan akan aib seseorang dalam manusia oleh bakhilnya. Ya orang pelit itu aibnya jadi terbuka. Jadi susah dia menutupi kesalahan. Tapi orang dermawan, kesalahannya itu nggak akan diomongin orang. Benar itu. Ada orang dermawan, tapi dia suka jahat kadang kan. Kejahatannya agak sedikit tertutup. Karena orang lebih melihat sisi baiknya. Biarin dah dimaafkan dia. Kan dia suka nolong kan gitu. Nah ini. Tapi kalau orang pelit, walaupun orang baik, itu ada aib-aib dikit, orang suka mengorek-ngoreknya. Emang ajaib dunia ini ya. Mentahirkan akan keaiban seseorang dalam manusia oleh pelitnya. Wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Menutupi akannya aib dari mereka manusia sekalian manusia oleh kedermawanannya. Jadi orang dermawan itu ada aib-aibnya bisa tertutupi. Orang suka ngomongin kedermawanannya daripada ngomongin aibnya. Taqatta bi aswabis sakha. Ghatta ya gattu. Ghatta ya guttu. Taguttu bi aswabis sakha. Engkau menutup dengan pakaian kedermawanan. Fa inni ara. Atau ini fi'il amar. Ya kan? Taghatta kita baca. Tafa'ala. Mahduf. Mahduf. Mahduf mu'tal ini. Taghatta bi aswabis sakhai. Tutupilah olehmu. Tutupi oleh dirimu. Nah, tutup oleh dirimu. Tutup oleh dirimu akan dirimu. Akan aibmu. Bi aswabis sakha dengan pakaian-pakaian kedermawanan. Kalau kamu punya aib, tutup dengan cara dermawan. Fa innani ara kulla aibin. Karena sesungguhnya saya telah melihat akan seluruh aib. Fasakha'u ghita'uhu.
maka dermawanan itulah tutupnya aib. Kata beliau, saya telah melihat banyak aib, yang bisa menutup aib yaitu kedermawanan. Ini kayak kasus-kasus pemimpin-pemimpin jahat misalkan kan, karena suka bagi-bagi bantuan segala macam kadang, ya tetap ada yang membelanya misalkan. Walau wafa anil mulu, dan tidak ada kesetiaan bagi para raja. Nah ini para raja nggak ada cerita. Raja itu nggak ada cerita setia. Walau wafa anil mulu, nggak ada kesetiaan bagi para raja. Raja itu mikirin walaupun nggak semuanya kan. Raja itu secara umum ini mikirin kepentingannya. Setiap dia bekerja sama pasti dia melihat ada kepentingan nggak. Kalau nggak ada kepentingan ya ditinggalkan. Nggak ada cerita setia. Kenapa dia nggak setia? Li'annahu la yastahi wa la yakhafu min ahadir ra'iyati. Karena sungguhnya raja itu tidak malu ia, tidak takut ia dari seseorang pun rakyat. Raja kan udah makhluk paling atas, ya. Nggak ada yang dia takuti, sehingga dia merasa di atas segalanya, merasa di atas angin lah. Jadi siapa yang ia takuti? Nggak ada tekanan apa-apa, karena itu dia susah setia. Nggak ada kesetiaan bagi para raja, karena raja itu layastahi, tidak malu ia. Wala yakhafu, tidak takut ia min ahadir ra'iyah, dari orang-orang, dari seseorang, dari rakyatnya. Ruya diriwayatkan annahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, Simfani min ummati in salahu salahatil ummah. Bermula dua kelompok dari umatku itu. Jika baiklah mereka, baiklah umat. Ada dua orang nih. Kalau dia baik, baik umat Nabi. Siapa? Al-umara wal fuqaha. Itu para pemimpin dan fuqaha. Kalau pemimpin baik, rakyat baik. Insya Allah kan. Karena pemimpin bisa memaksa rakyatnya. Ya, tapi kalau rakyatnya baik, pemimpinnya jahat, ya kalah, rakyatnya kalah. Umara wal fuqaha, dan ahli-ahli fikih. Kalau ahli fikih baik, memberi fatwa yang benar kan, insyaallah rakyat baik. Rawahu Abu Nuaimah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Nuaim. Ruya, dan telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat dhalimatan musi'atan. Tidak akan binasalah oleh satu rakyat, tidak akan binasalah oleh rakyat. Rakyat masyarakat nggak akan binasa wa in kanat dhalimatan, sekalipun ada ianya rakyat itu yang zalim, musiatan itu yang berbuat buruk. Idza kanatil wulatu, apabila adalah penguasa itu hadiatan yang terpetunjuk, mahdiyatan, hadiatan yang membimbing, mahdiyatan lagi yang terbimbing. Hadiah isim fa'il, mahdiyah isim maf'ul, marmiyun. Jadi rakyat tidak akan binasa sekalipun zalim, banyak kesalahannya. Apabila rajanya itu orang yang terbimbing dan dapat bimbingan, yang suka membimbing dan dapat bimbingan. Karena raja bisa memaksa rakyatnya untuk lurus kan? Karena kan tali kuasa ada di raja. Nah itu masalah. Kalau raja baik, rakyat jahat masih bisa diperbaiki oleh raja. Walakin tahlikur ra'iyatu wa ingkanat hadiyatan mahdiyatan. Tetapi binasalah oleh rakyat bila ada ianya rakyat itu hadiah, yang membimbing, mahdiyatan yang dibimbing. Idza kanatil wulatu, apabila adalah penguasa itu zalimatan, itu yang berbuat zalim, musiatan lagi yang berbuat buruk. Nah itu tadi, rakyat baik tapi pemimpinnya jahat, kalah. Rakyatnya bakal kalah, akan ditembak semua rakyatnya. Masya Allah. Hmm. Rawahu Abu Nuaimah, meriwayatkan akan ini oleh Abu Nuaim. Waruya, dan telah diriwayatkan ada Abu Bakrin ansyada. Diriwayatkan bahwa sungguh Abu Bakar itu ansyada, membacakan satu nasyid ia. Bernasyid ianya Abu Bakar mimbahril basit, dari buhur basit. Apa kata Abu Bakar? Iza aradta syarifan nasi kullihim. Apabila engkau menginginkan akan mulia manusia seluruh mereka. Iza aradta syarifan nas. Apabila engkau berkehendak akan yang mulia dari manusia, kullihim seluruhnya manusia. Mananya, bila engkau pengen mencari seseorang yang mulia di antara manusia, fandur ila malikin fi zayyi miskinin. Maka perhatikan olehmu kepada seorang raja dalam pakaian orang miskin. Cari raja yang pakaiannya sederhana. Yang sederhananya bukan pencitraan, sederhana beneran. Jangan pencitraan kan, menyesal di kemudian hari.
Jika engkau pengen cari orang yang mulia di antara manusia, perhatikan kepada raja yang pakaiannya pakaian orang miskin. Zakalladzi hasunat fin nasi siratuhu. Demikian itulah orang yang bagus di kalangan manusia oleh sirahnya, oleh perjalanan hidupnya. Itulah orang-orang yang baik. Dia mau hidup sederhana, padahal dia raja. Wazaka yasluhu lid dunya walidini. Dan itu orang, wazaka, dan dia orang itu yasluhu. Layak ia, patut ia untuk dunia dan untuk agama. Itu diangkat untuk jadi raja benaran juga. Oke, untuk jadi pemimpin agama juga cocok. Wala su'dada li sayyi'il khuluqi. Wala su'dada li sayyi'il khuluqi. Dan tidak ada kepemimpinan bagi orang yang buruk akhlak. Jadi mudah-mudahan maksudnya orang yang buruk akhlak itu nggak layak jadi pemimpin. Ruya telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala Nabi berkata, su'il khuluqu syu'mun. Bermula buruk akhlak itu satu kemalangan. Syu'um itu malang, malang, petaka. Na'udzubika minal syu'mi wal halakah. Kan? Ada doanya. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari syu'mi, kemalangan wal halakah, kebinasaan. Jadi buruk akhlak itu satu kemalangan yang menimpa, harus segera diobati. Syirarukum aswa'ukum khuluka. Bermula yang paling buruk di antara kamu itu yang paling buruknya kamu nisbah akhlaknya. Khulukan, tamnya nisbah. Yang paling buruk itu yang paling jahat akhlak. Rawahul Khatibu meriwayatkan akan ini oleh Khatib. Khatib Baghdadi. Ruya diriwayatkan bahwa sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala Nabi berkata, Innal khuluqa sayya yufsidu gitu aja. Ya. Innal khuluqa sayya, sungguh akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu yufsidul amala. Merusak ianya akhlak buruk akan amal, kama yufsidul khallul asala. Sebagaimana merusak oleh cuka akan madu. Madu manis, cuka asam, cuka jatuh ke madu merusak madu. Akhlak buruk bisa merusak amal juga. Apa maksud merusak amal? Kita contohnya kita udah membantu orang bersedekah, tapi kemudian kita mencela dia. Itu amal kita nggak bernilai sama sekali. Kita habis suka membantu, kemudian menyakiti dia, menghina dia, merendahkan penerima bantuan. Itu maknanya akhlak buruk itu merusak amal. Allah menyatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Kan? Ucapan baik itu lebih mulia daripada sedekah, kemudian kita susuli dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan penerima. Rawahul Askariyu meriwayatkan akan ini hadis oleh Askariyu. Ruya telah diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi. Ahabbu ibadillahi ta'ala ilallah. Bermula yang paling suka hamba Allah ta'ala kepada Allah. Bermula paling suka hamba Allah ta'ala kepada Allah. Maknanya hamba yang paling disukai Allah itu ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus mereka nisbah akhlaknya. Nah, Allah melihat akhlaknya, paling bagus akhlak, paling dicintai Allah. Karena Nabi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak kan. Wa'istu liutam mimma karimal akhlak. Rawahut Tabrani. Meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Waruya dan telah diriwayatkan annahu ini ada. Telah diriwayatkan annahu bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala berkata ya Nabi. Makarimul akhlaki min a'malil jannah. Bermula kemuliaan akhlak itu bagian dari amal-amal penduduk surga atau amal-amal surga. Mana amal surga, akhlak yang mulia itu bisa mengantarkan kita ke surga. Rawahut Tabrani meriwayatkan akan ini oleh At-Tabrani. Wa ansyada Ali bin Abi Thalib dan telah membaca nasyid oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min Bahril Basit dari Buhur Basit. Apa kata Sayyidina Ali ini? Keren banget nih. Innal makarima akhlaqun mutahharah. Sesungguhnya innal makarima sesungguhnya kemuliaan itulah akhlak yang disucikan. Akhlak suci itulah kemuliaan sesungguhnya. Kita nggak bisa membeli kemuliaan dengan uang. Selama kita punya uang, begitu kita nggak punya uang, orang nggak akan menghormati kita. Kalau orang menghormati kita karena kekayaan, ya, karena anggap kita hebat segala macam kan, itu akan pudar. Nah, tapi kemuliaan yang sesungguhnya ini nih, innal maqarima sesungguhnya kemuliaan itu akhlakun mutahharah, akhlak yang disucikan. Fal aklu awwaluha maka akal itu awalnya, awalnya akhlak, akal awalnya, yang penting akal dulu. Karena dengan akal kita bisa membedakan yang baik dan buruk. Tentunya akal itu bersandar kepada dalil Quran kan. Tapi Quran doang nggak ada akal kan nggak ada fungsinya. Makanya akal itu nomor pertama. Fal aklu awwaluha maka akal itu awalnya akhlak. Waddinu saniha dan agama itu yang keduanya akhlak. Ya.
Agama yang kedua, mana agama yaitu dari Quran, Sunnah segala macam yang bisa dipahami dengan akal. Wal ilmu salisuha, ilmu yang ketiganya. Atau ini awaluha kembali ke mulia juga boleh. Jadi kemuliaan itu akhlak yang suci. Akal itu yang pertamanya kemuliaan. Orang yang punya akal. Kita kan nggak mau berteman dengan orang yang gila. Wadinu saniha, agama itu yang keduanya kemuliaan. Orang berakal, ya beragama. Orang yang nggak punya akal, nggak punya agama. La dina liman la aklalah. Nggak ada agama bagi orang yang nggak berakal. Dalam agama, majnun itu nggak wajib melakukan syariat. Makanya agama posisi kedua di sini nggak apa-apa, bukan merendahkan agama, karena agama hanya berlaku kepada orang yang punya akal. Wal ilmu salisuha, ilmu itu yang ketiganya kemuliaan. Ilmu memahami agama, memahami perintah Allah kan. Wal hilmu rabi'uha. Hilm itu yang keempatnya kemuliaan. Hilm itu penyabar banget. Hilm. Hilmu itu kita sanggup membalas ketika disakiti, tapi nggak membalas. Nah itu hilm namanya, sabar banget. Wal judu khamisuha, dermawan itu yang kelimanya kemuliaan. Wal urfu sadisuha, urfu di sini maknanya berbuat baik. Urfu maknanya ma'ruf. Wal urfu sadisuha, berbuat baik itu yang keenam, suka berbuat baik. Wal birru sabi'uha, berbuat baik juga itu yang ketujuhnya. Jadi urfu itu ma'ruf secara umum. Kalau birru itu biasanya penggunaan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada dua orang tua secara khusus ya kan. Jadi uruf itu juga kebaikan, birru juga kebaikan, cuma ada khususnya. Wal birru sabi'uha, bir kebaikan itu yang ketujuhnya kemuliaan. Wasabru saminuha, kesabaran itu yang kedelapannya kemuliaan. Wa syukru tasi'uha, ya bersyukur itu yang kesembilannya. Walinu asyuruha, lembut itu yang kesepuluhnya. Masya Allah lengkap kan? Wal muradu bil akli kama fil hadis jitinabu maharimillah wa ada'u faraidillah. Bermula yang dimaksud dengan akal dalam ucapan Sayyidina Ali sebagaimana dalam hadis itu ijtinabu maharimillah, menghindari keharaman Allah wa ada'u dan melaksanakan fardu-fardu Allah. Jadi akal di sini bukan hanya cerdas semata, bukan cerdas doang, tapi cerdas yang berkaitan dengan agama, yakni meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah. Nah, itulah akal yang cerdas. Wala radda liqada'illah, dan tidak ada yang bisa menolak bagi ketentuan Allah, bagi qada Allah, ai li takdirihil asya'a, bagi takdirnya Allah akan segala sesuatu, bagi takdirnya Allah akan segala sesuatu, wa iradatihi lah, dan bagi keinginannya Allah baginya sesuatu. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah inginkan itu nggak bisa dirubah lagi ya. Kama qalahu Syekhul Hafniyu, sebagaimana nama yang mengatakan akan ini oleh Syekh Hafni. Begitulah pemahaman Syekh Hafni. Nah, insya Allah panjang. Ini titik di mana nih? Ya, kita baca aja beberapa makalah. Cepat kata insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, ini. Wal maqalatul khamisata asyara, dan bermula makalah yang ke-15 itu suila ba'dul hukama'i, ditanyakan akan sebagian orang-orang bijak. Nah, apa makna orang hukama di sini? Alladzina jarrabul umura, orang-orang yang telah menguji oleh mereka akan banyak hal, akan beberapa perkara. Jadi hukama di sini maknanya orang yang telah hidup lama, yang telah berpengalaman, orang bijak lah. Sudah banyak makan garam kehidupan. Nah, itu. Ditanyakan akan sebahagian hukama, orang-orang bijak, alladzina jarrabul umura, orang-orang yang mereka telah menguji akan banyak urusan. Mereka telah banyak pengalaman. Apa pertanyaannya? Hal yang oraful amdu idza taba anna taubatahu qubilat amruddat. Apakah diketahui akan hamba bila telah taubat ianya hamba, anna taubatahu, bahwa sungguh taubatnya hamba itu diterima akan ianya taubat atau ditolak akan ia taubat. Ketika seseorang bertobat, mungkin nggak diketahui kalau taubatnya diterima atau tidak? Ada nggak kemungkinan diketahui? Qala, jadi hukama itu menyatakan la ahkumu fi dzalik. Tidak bisa aku putuskan hukum pada demikian. Enggak bisa. Itu enggak bisa kita pastikan. La ahkumu, tidak bisa aku menghukumkan pada demikian. Enggak bisa dipastikan taubat seseorang itu diterima atau tidak, enggak bisa. Karena itu antara hamba dan Allah. Ai fi kaunit taubatil amdi maqulatan aw mardudatan. Artinya tidak bisa aku hukumkan, tidak bisa aku putuskan hukum pada demikian pada keadaan taubat hamba itu diterima atau tertolak. Itu nggak bisa kita memutuskannya. Cuma kata beliau ada tanda-tandanya. Kita nggak tahu pasti tobatnya diterima atau tidak, tapi ada tandanya.
Ada tanda-tanda yang menunjukkan taubatnya diterima, ada juga tanda-tanda yang menunjukkan taubatnya merdut, tertolak. Walakin lidzalika alamatun, tetapi bagi demikian liqabuli taubat. Tetapi bagi demikian, bagi diterimanya taubat itu alamatun, sitatun, ada tanda-tanda yang enam. Kata beliau ada 6 tanda bahwa taubat seorang hamba itu diterima. Ihdaha yang pertamanya 6 itu ayyara nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyati. Bahwa melihat ia, ya'rifa, tahu ia nafsahu akan dirinya ghaira ma'sumatin akan yang tidak maksum. Maf'ul kedua. Bagi yara. Yara nafsahu, melihat ia, mengetahui ia akan dirinya ghaira ma'sumatin, tidak terjaga dari maksiat. Artinya dia sadar benar bahwa manusia itu nggak maksum. Sehingga dia lebih hati-hati, nggak membebaskan saya kan nggak mungkin bersalah, nggak begitu. Walaupun dia sudah taubat, tapi dia masih hati-hati karena dia tahu masih ada peluang untuk terjebak dalam dosa. Nah, itu tanda-tanda taubatnya diterima. Dia nggak merasa selamat, orang lain yang bersalah, dia nggak bersalah, enggak. Dia tahu dirinya tidak maksum dari maksiat, tidak terjaga dari maksiat. Fayujawwidu wuqu'aha fiha. Maka mengharuskan ia akan jatuh dirinya dalamnya maksiat. Mengharuskan ia yujawizu gitu aja. Fayujawizu wuqu'aha fiha, maka membolehkan ia akan jatuh dirinya dalamnya maksiat. Jadi ada kemungkinan dia terjatuh dalam maksiat lagi. Sehingga perlu taubat lagi. Nah, tapi kalau kita meyakini diri kita kayaknya udah selamat banget kan kayaknya ya, taubat aja kagak. Kita merasa nggak pernah bersalah. Nah, itu bahaya. Wasaniyatu ayyara fi qalbil farha ghaiban. Yang kedua, tanda-tanda taubatnya makbul. Yang kedua itu yara melihat ia dalam hatinya farha akan kegembiraan ghaiban itu yang hilang. Nggak ada kegembiraan dalam hatinya. Artinya begitu dia taubat bukan senang, dia masih khawatir. Taubat saya diterima atau enggak? Masih ada kekhawatiran. Bukan langsung senang kan saya dulu memang pernah maksi, tapi kan saya udah taubat. Nah, itu tanda-tanda taubatnya nggak terima. Rasa gembira seolah-olah begitu kita mohon taubat langsung Allah kabulkan. Padahal syaratnya ketat. Yang kedua melihat ia dalam hatinya akan kegembiraan akan yang gaib. Nggak ada kegembiraan dalam hatinya. Apa mana gaib? Ba'idan anhu, jauh dari hati. Wal huzna syahidan. Melihat ia dalam hatinya akan kesedihan akan yang syahid. Mana syahid? Hadiran hadir. Justru dia selalu dalam keadaan sedih. Ini Allah terima nggak taubat saya ya? Penuh khawatir. Nah itu. Melihat ia dalam hatinya akan kesedihan, syahidan akan yang hadir, indahu di sisinya hati. Wasali satu yukoribu ahlal khairi wa yuba'idu ahlal syari. Yang ketiga itu mendekat ia akan orang-orang baik dan menjauhi akan orang-orang buruk. Begitu dia bertobat, dia cari lingkungan baik. Supaya nggak terjerat lagi dalam kemaksiatan yang sama atau kemaksiatan yang lain. Mendekat ia akan orang-orang baik wa yubaidu dan menjauhi akan orang-orang jahat khaufan minal wuqu'i fil maksiati karena khawatir takut dari terjatuh dalam maksiat lagi. Wa rabi'atu yarul qalila minad dunya katsiran. Yang keempat melihat ia akan sedikit dari dunia akan banyak. Dia merasa sedikit saja udah cukup di dunia alhamdulillah. Ya qanaah dia. Melihat ia akan yang sedikit dari dunia akan banyak. Artinya dia menerima apa adanya. Faya'khudhu minha biqadri daruratih. Maka mengambil ia darinya dunia dengan kadar daruratnya, kadar kebutuhannya aja. Selebihnya biar dinikmati oleh orang lain. Wa yaral katsira min amalil akhirati qalilan dan melihat ia akan yang banyak dari amal akhirat akan yang sedikit. Walaupun amalnya terasa banyak, tapi dia masih merasa ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Merasa sedikit amalnya kan. Amal itu juga belum tentu diterima oleh Allah. Jadi penuh kekhawatiran. Sehingga dia beramal terus. Wa yaral katsira melihat ia akan yang banyak dari amal akhirat akan yang sedikit. Fayatlubuz ziyadata alih maka mencari ia akan kelebihan di atasnya amal yang sudah ada. Wal khamisatu yara qalbahu mushtaghilan bima dhamina. Yang kelima itu melihat ia akan hatinya akan yang sibuk bima dhamina bima dumina dengan apa yang telah dijamin akan dia nyaman dengan ma yang dijamin akan dia nyaman minallahi taala min anwa'it takalifi. Nah itu
Yang kelima itu yara kalbahu, melihat ia akan hatinya mustaghilan akan yang sibuk bimaldumina. Jadi dumina di sini ultudima. Jadi dumina berarti maknanya diwajibkan di sini bukan makna asli ini. Melihat ia akan hatinya akan yang sibuk dengan apa ultudima, dengan apa yang telah diwajibkan akan dia minallahi taala dari Allah. Atau iltazama kita baca. Bima domana iltazama. Maknanya begini. Yang kelima melihat ya seorang akan hatinya akan yang sibuk bimal tazama. Dengan apa yang telah menerima kewajiban ia daripada Allah Ta'ala min anwa'it taqalif dari berbagai macam taklif. Dia melihat dirinya sibuk melakukan apa yang Allah perintahkan gitu. Apa yang Allah perintahkan, fardu salat, fardu zakat semuanya dia melihat hatinya mau melakukannya. Farigan amma dumina. Nah, kan dumina di sini maknanya berbeda kan? Hal keadaan hati itu yang kosong. Kalian kosong amma dumina. Amma dhamanallahu minhu. Hal keadaan hati itu yang kosong dari apa-apa yang telah menanggung oleh Allah Ta'ala darinya. Darinya si hamba. Atau dari nyama. Hal keadaan yang kosong dari ma yang telah menanggung oleh Allah dari nyama. Lahu untuknya si hamba dengan nyama. Apa ma itu minar rezeki dari rezeki. Ya, ini begitu cara maknanya ya. Banyak nya ya. Masya Allah. Tapi paham insya Allah. Jadi ciri-ciri taubat diterima. Dia melihat hatinya sibuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Artinya nggak melalaikan perintah. Karena perintah nggak Allah tanggung. Allah wajibkan. Allah nyuruh kita sholat puasa. Rizki Allah tanggung. Itu boleh kita nggak sibuk. Farigan. Hal keadaan hati ini itu yang kosong. Amma dhaminallahu dari apa yang telah menjamin oleh Allah. Kafalallah dari apa yang menjamin oleh Allah Ta'ala dari nyama. Allah jamin untuk siapa? Lahu untuknya si hamba. Dengan nyama. Dari rizki. Apa ma itu rizki? Hatinya sibuk. Nggak terlalu gundah mikirin urusan rizki. Karena rizki dijamin oleh Allah. Nah, wasari satu yakunu hafizal lisani. Yang keenam itu ada ianya seorang itu yang menjaga lidahnya. Habis taubat itu jaga lidah. Nggak ngomong sembarangan lagi. Yang penting-penting aja. Ruya telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, ahabul amali ilallahi hifdzul lisan. Bermula yang paling sukanya amal kepada Allah itu menjaga lidah. Amal yang paling Allah sukai yaitu kita mau menjaga lidah. Rawahul Baihaqi meriwayatkan akan ini oleh Baihaqi. Waruya dan telah diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, inna aksaron nasi dzunuban yaumal qiyamah. Sesungguhnya paling banyaknya manusia nisbah dosa. Inna aksarana, sungguhnya paling banyaknya manusia nisbah dosa pada hari kiamat itu aksaruhum kalaman. Itu yang paling banyak mereka nisbah berbicara fima la ya'ni pada sesuatu yang tidak mementingkan ya kan ya sesuatu. Orang yang paling banyak dosa, orang yang paling banyak ngomongnya padahal yang tidak penting. Banyak ngomong pasti banyak salah. Rawahu Ibnu Nasar. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Nasar. Kemudian Daimul Fikri. Daimal Fikri. Ini khabar yakuna. Yakunu. Yang keenam itu yakunu ada ianya seorang itu hafidhal lisani. Hafidhal lisani yang menjaga lidahnya. Kemudian daimal fikrati yang selalu berpikir. Daimal fikrati itu yang selalu berpikir. Apa yang dia pikirkan fi 'azamatillah pada keagungan Allah, kebesaran Allah, wa jannatihi surganya Allah, wa narihi nerakanya Allah. Mikirin surga mendorong dia untuk beramal. Mikirin neraka menghindarkan dia dari maksiat. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata at-tafakkuru fi 'azamatillah bermula berpikir pada keagungan Allah wa jannatihi pada surganya Allah wa narihi pada nerakanya Allah saatan sejam sebentar khairun itu lebih baik min qiyami lailah daripada bangun semalaman daripada sholat sunnah semalaman. Kenapa? Karena berpikir itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ruya telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala Nabi berkata tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu pada makhluk Allah. Pikir langit dan bumi apapun yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru fillahi fatahlaku. Janganlah engkau berpikir pada Allah. Jangan mikirin zat Allah. Fatahlaku. Maka kalian akan binasa. Kemudian selanjutnya lazimal ghammi. Ada ianya seseorang yang bertaubat tadi. Lazimal ghammi wan nadamati. Selalu sedih dan menyesal. Lazimal ghammi wan nadamah. Muladamah. Selalu sedih gelisah. Gelisah menyesal. Nadama menyesal alama fa'ala minal ma'asi atas apa yang telah ia perbuat dari maksiat kan?
Artinya dosa yang udah dia lakukan nggak dia lupakan. Perlu diingat juga apakah Allah terima taubatnya atau tidak. Ya, jangan melupakan dosa yang telah lalu, tapi dosa yang telah lalu itu ditaubati. Kita melupakannya, tapi Allah tidak melupakannya. Ya, termasuk dosa itu sendiri, yaitu melupakan dosa. Kita punya dosa, kita lupakan, nggak kita taubati, itu dosa juga. Ya, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dukung terus channel ini agar banyak kitab yang bisa kita khatamkan insya Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.